kelompok 3 itu ada Pak Aldi, Ibu Citra, Ibu Vina, Ibu Indah, dan saya sendiri Jensi, Ibu Lady, dan juga Bapak Reza. Nah, kami dari kelompok 3 melihat situasi kondisi saat ini di mana teknologi semakin maju, sehingga kami berdiskusi di mana menjelaskan terkait dengan data center. Maka dari itu perusahaan yang kami ingin jelaskan yaitu PT Global Data Movement Indonesia, di mana dari presentasi ini kami ingin menjelaskan ada 12 konten. Mungkin bisa dijelaskan next-nya di PowerPoint-nya. Di next, ya. Nah, dari 12 konten ini, di mana terdiri ada ringkasan eksekutif, latar belakang perusahaannya, peluang pasar, profil usahanya juga, spesifikasi teknis, bisnis kanvanya seperti apa, lalu analisa SWOT-nya seperti apa, dan juga dilanjut terkait dengan aspek pemasaran dari perusahaan kita ini PT Global, segmentasinya, targetingnya, lalu positioningnya seperti apa, dan juga kita menganalisa pesaing kita juga. Dan juga bauran pemasaran kita berdasarkan 7P dan value proportionnya, dan juga dari aspek operasionalnya. Dan yang terakhir mungkin dijelaskan terkait dengan aspek SDM-nya seperti apa dan struktur organisasinya. Nanti akan dilanjut oleh rekan kami yaitu Mas Aldi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu PT Global Data Movement Indonesia. PT Global Movement Data Indonesia ini adalah perusahaan project company yang membangun Global Bandung Data Center yang memiliki fasilitas data center berkapasitas 5 MW di pusat kota Bandung, dirancang dengan standar internasional Tier 3, Uptime Institute, dan memiliki sertifikasi keamanan informasi di ISO 27001. Selain melayani pasar digital umum, kita juga membidik pasar perusahaan sektor unggulan nasional seperti industri sawit dan menyediakan juga ekosistem data center berbasis AI untuk mendukung transportasi digital data perkebunan. Bisa dilanjut? Nah, untuk latar belakangnya gini, latar belakang kami sendiri ini kita membagi jadi 3 segmen, yaitu untuk satu itu ada transformasi digital nasional yang menjadi permasalahan Indonesia ini adalah salah satu pusat pertumbuhan data center tercepat di Asia Tenggara dengan didorong penetrasi internet sebesar 80% dan ekonomi digital senilai 70 miliar. Kami juga akan mengadopsi teknologi masa depan, memiliki cloud computing, AI, jaringan 5G dan IoT hingga metaverse menuntut fasilitas data center lokal berlatensi rendah di Jawa Barat. Kemudian memiliki peluang di sektor sawit juga. Industri sawit sekarang itu sangat berkembang pesat, yaitu kita membutuhkan juga infrastruktur data center dan ekosistem AI dan sensor IoT untuk memantau operasional dan analisis perkembangan bisnis sawit itu secara real time. Bisa lanjut? Nah, untuk profil perusahaan kita sendiri, kita ini memiliki visi yaitu menjadi pusat data kelas dunia di Indonesia dengan keandalan, keamanan, dan interkoneksi yang unggul. Misinya sendiri itu kami mendukung ekonomi digital Indonesia melalui digitalisasi bisnis lokal dan lembaga keuangan, menciptakan solusi infrastruktur digital yang andal untuk kebutuhan era modern. Bentuk perusahaan kami ini sendiri adalah perseroan terbatas atau PRT dan kapasitas lahan kami kurang lebih ada di 5 MW di atas lahan 2000 meter persegi, dan seperti yang tadi saya informasikan kita memiliki sertifikasi Tier 3 dan ISO 27001. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Teh Ikvina. Waktu dan dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aldi ya. Untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi teknis ya. Untuk memenuhi standar sertifikasi Tier 3, kami merancang data center ini dengan spesifikasi teknis yang sangat ketat ya. Dari sisi kelistrikan itu kami menerapkan sistem power supply 2N dan generator dengan konfigurasi N+1. Kemudian
Didukung file backup selama 24 jam agar operasional tidak pernah terhenti. Sistem pendinginan juga menggunakan skema N+1 untuk redundansi penuh. Semua ini kami komitmenkan dalam SLE uptime sebesar 99,982% dengan target downtime maksimal hanya 1,6 jam per tahun saja. Nah, itu jauh di bawah rata-rata industri. Kemudian dari sisi instruktur, floor load dirancang mencapai 1000 kg per meter persegi untuk mengakomodasi rak server berdensitas tinggi dan konektivitas telekomunikasi diamankan melalui 2 jalur reducting terpisah untuk menghindari single point of failure. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai model bisnis kami melalui bisnis model Canvas. Target pasar kami adalah sektor perbankan, fintech, asuransi, dan industri sawit di Jakarta, serta ekosistem lokal Jawa Barat seperti startup, BUMN, dan kampus. Kami menjangkau pasar ini melalui sales office di Kuningan, Jakarta, situs operasional di Bandung, serta kemitraan strategis dengan Telkom dan APJII Jawa Barat. Proposisi nilai utama kami adalah layanan disaster recovery center dengan latensi di bawah 3 milidetik, efisiensi energi dengan PUE 1,35, harga 35% lebih murah dibanding Jakarta, serta lokasi yang bebas banjir dan juga tahan gempa. Kemudian dari sisi sumber daya, kami memiliki lahan seluas 2000 meter persegi, sistem chiller free cooling, kemudian SDM-nya lulusan ITB dan juga Unpad, dan 2 gardu PLN terpisah untuk keandalan pasokan listrik. Nah, aktivitas utama kami ini mencakup operasional di RC, replikasi data real-time antara Jakarta dan Bandung, serta program tourism data center. Sementara itu, pendapatan kami bersumber dari colocation sebesar 65%, DRAAS 20%, cloud infrastruktur 10%, dan cross connect 5%. Selanjutnya, di sini saya juga akan menyampaikan mengenai analisis SWOT dari proyek ini. Dari sisi kekuatan, itu kami memiliki lokasi strategis di dataran tinggi Bandung yang bebas dari banjir, kemudian juga sudah memenuhi standar Tier 3 dan juga ISO 27001, kapasitas fleksibel hingga 5 MW, serta harga yang kompetitif dengan latensi rendah di bawah 3 milidetik. Kemudian, peluang yang kami lihat meliputi percepatan ekonomi digital dan cloud, regulasi wajib simpan data lokal, tingginya permintaan di RC di luar Jakarta, serta potensi integrasi dengan ekosistem akademis seperti ITB dan juga Unpad. Nah, namun demikian, kami juga menyadari adanya tantangan, yaitu CAPEX awal yang sangat tinggi, ketergantungan pada tingkat okupansi rak, dan kebutuhan talenta spesialis yang harus siaga 24 jam. Kemudian dari sisi ancaman, persaingan antar data center semakin ketat, fluktuasi biaya energi dan konstruksi, resiko keterlambatan proyek, serta dinamika regulasi terkait data dan energi yang terus berubah. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bapak Reza ya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Ikvina. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan aspek pemasaran PT Global Data Movement Indonesia yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Pertama, dari sisi segmenting, pasar kami dibagi berdasarkan wilayah dan karakteristik industri. Secara geografis, kami menargetkan Jakarta dan Jabodetabek, khususnya perusahaan yang membutuhkan Disaster Recovery Center atau DRC, serta Bandung dan Jawa Barat sebagai pasar bisnis digital lokal. Dari sisi industri, kami fokus pada sektor yang membutuhkan tingkat keamanan dan keandalan tinggi, seperti perbankan, fintech, perusahaan enterprise, industri sawit, dan penyedia jasa digital. Kedua, untuk targeting, target utama kami adalah sektor keuangan, yaitu bank dan fintech, serta industri sawit yang memanfaatkan teknologi AI. Sementara target sekundernya mencakup cloud provider regional, BUMN di Bandung seperti Telkom, Bio Farma, dan PTLN, serta institusi pendidikan seperti ITB dan Unpad.
Kemudian dari sisi positioning, Global Bandung Data Center kami posisikan sebagai pusat DRC Tier 3 yang green, terjangkau, dan tahan bencana di Jawa Barat. Positioning ini diperkuat oleh keunggulan lokasi Bandung, standar keamanan dan keandalan, serta biaya yang lebih kompetitif dibanding data center di Jakarta. Selanjutnya. Next. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Pada slide ini kami membandingkan beberapa data center yang sudah beroperasi di Indonesia, yaitu H2 di Kuningan, kemudian ada NTT Jakarta 3 di Cibitung, kemudian ada Princeton Digital Group di Cibitung, serta HDC Batam. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa para pesaing memiliki kapasitas yang cukup besar, mulai dari 20 hingga 45 MW, dengan lokasi yang sebagian besar berada di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasar data center memang memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, Global Bandung Data Center tidak hanya mengandalkan kapasitas, tetapi menawarkan diferensiasi melalui lokasi Bandung, efisiensi biaya, latensi rendah ke Jakarta, serta konsep Green Data Center. Selain persaingan antar perusahaan, terdapat pula kendala kompetitif dalam operasional data center, terutama terkait ketergantungan terhadap regulasi lintas sektor dan ketersediaan pasokan listrik dalam kapasitas besar dan juga yang stabil. Dengan demikian, strategi kami adalah membangun keunggulan melalui efisiensi, kendaraan infrastruktur, lokasi strategis, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan korporasi. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, bauran pemasaran atau 7P dan value proposition. Dari sisi produk, Global Bandung Data Center menyediakan layanan colocation, Disaster Recovery as a Service atau DRAAS, Cloud dan Managed Service, serta Tourism Data Center. Yang pertama, untuk promotion, strategi yang digunakan adalah pendekatan direct business to business account management. Memanfaatkan ekosistem APJII, serta melakukan pre-leasing untuk mendapatkan pelanggan sejak sebelum kapasitas data center digunakan secara penuh. Kemudian dari promotion, strategi yang digunakan adalah kemudian untuk price, harga yang ditawarkan adalah sekitar 23 juta rupiah per rek per bulan, yang diposisikan sekitar 35% lebih murah dibandingkan Jakarta. Harga yang kompetitif ini menjadi salah satu daya tarik utama bagi calon pelanggan. Kemudian dari sisi people, perusahaan mengandalkan teknisi yang memiliki sertifikasi seperti CDCP dan CDCS, serta talenta yang berasal dari ITB dan Unpad. Untuk place, kegiatan operasional dilakukan di Bandung, sedangkan kantor penjualan berada di Kuningan, Jakarta, sehingga perusahaan dapat menjangkau pasar utama dengan lebih efektif. Lalu untuk dari proses, seluruh layanan didukung oleh SOP berbasis ISO 27001 dan standar Tier 3 termasuk proses onboarding pelanggan yang dibuat seamless. Sedangkan physical evidence ditunjukkan melalui struktur data center yang tahan gempa, clean room, dan sertifikasi resmi. Jadi secara keseluruhan, value proposition yang kami tawarkan adalah infrastruktur data center Tier 3 dengan konsep green dan smart DRC yang memberi sekaligus keamanan berstandar ISO 27001. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Inola. Pada slide ini kami menjelaskan bagaimana operasional data center akan dijalankan. Pertama, dari sisi value chain atau rantai nilai. Proses dimulai dari pemasangan server rack, UPS, chiller, genset, serta koneksi listrik dan internet. Setelah itu, data center beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan bantuan AI untuk monitoring dan memprediksi kerusakan lebih awal. Kemudian kapasitas rack, cross connect, dan akses cloud atau DRAAS disediakan pada pelanggan. Untuk pemasaran target utamanya adalah pelanggan bisnis atau B2B, terutama melalui kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dan jaringan. Kedua, dari sisi kapasitas dan lokasi, data center direncanakan memiliki kapasitas awal sekitar 5 MW di lahan 2.000 meter persegi dan kapasitasnya dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan pasar. Lokasinya berada di Bandung yang memiliki udara relatif sejuk sehingga dapat membantu efisiensi sistem pendinginan.
Selain itu, lokasi ini memiliki akses listrik dan jaringan fiber yang mendukung koneksi cepat ke Jakarta. Jadi secara keseluruhan, operasional data center ini mengutamakan keandalan, keamanan, efisiensi, dan layanan 24/7 sehingga dapat memberikan layanan yang stabil kepada pelanggan. Slide berikutnya. Pada slide ini kami menjelaskan kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan data center. Total tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 21 orang. Pertama, ada data center sebanyak 1 orang yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan operasional data center. Kemudian ada 5 data center engineer yang bertugas menjaga server dan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik selama 24 jam. Selanjutnya ada 2 network engineer yang bertanggung jawab menjaga koneksi dan jaringan agar tetap stabil. Terakhir ada 2 cyber security specialist yang bertugas menjaga keamanan data dan sistem dari berbagai ancaman. Jadi sumber daya manusia menjadi bagian penting karena data center harus beroperasi 24/7. Setiap posisi memiliki tugas khusus untuk memastikan operasional tetap aman, stabil, dan berjalan dengan baik. Slide berikutnya. Selanjutnya ada beberapa posisi pendukung lainnya. Facility atau mechanical engineer bertugas menangani listrik, UPS, genset, dan sistem pendingin. Kemudian IT atau cloud engineer menangani cloud, backup, dan disaster recovery. Untuk mendapatkan pelanggan, ada sales dan marketing B2B yang fokus mencari pelanggan dari perusahaan-perusahaan. Customer support atau NOC bertugas melakukan monitoring dan membantu kebutuhan pelanggan. Terakhir ada HR dan finance, admin yang menangani administrasi, SDM, dan keuangan. Jadi seluruh tim ini saling melengkapi untuk memastikan operasional data center berjalan lancar, aman, dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Slide berikutnya. Struktur organisasi. Di posisi paling atas, kita ada CEO yang bertanggung jawab terhadap arah dan keputusan utama perusahaan. Di bawah CEO terdapat beberapa bagian utama, yaitu operasional, marketing, dan finance. Masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Bagian operasional merupakan bagian yang sangat penting karena bertanggung jawab memastikan data center berjalan selama 24 jam dan di dalamnya terdapat tim engineer yang menangani server, jaringan listrik, sistem pendingin, keamanan, dan fasilitas lainnya. Kemudian ada bagian marketing sales yang bertugas mencari pelanggan, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mengembangkan bisnis perusahaan. Sementara finance admin menangani keuangan, administrasi, dan kebutuhan internal perusahaan. Lalu slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah. Ya, untuk perencanaan gaji dan tunjangan karyawan, kami menyusun anggaran gaji dan tunjangan secara proporsional dengan mempertimbangkan pendapatan penjualan per tahunnya, yaitu terdiri dari gaji pokok, tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi, BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga ada insentif kinerja yang telah dianggarkan sebelumnya. Selain itu, kami juga mempertimbangkan posisi jabatan per level, mulai dari level staff, gaji maupun tunjangan akan semakin meningkat sesuai jabatan sampai level direksi. Untuk total kompensasi tahunan adalah 2,89 miliar atau 241 juta per bulan. Slide berikutnya. Untuk aspek struktur biaya dan BEP, kami menggunakan aspek akuntansi dan keuangan karena kami melihat merupakan bagian penting dalam perencanaan bisnis data center. Analisa yang kami lakukan adalah untuk mengetahui struktur biaya, harga pokok layanan, break-even point, penetapan harga jual, proyeksi penerimaan, kebutuhan investasi, arus kas, profitabilitas, serta kelayakan investasi. Untuk biaya, kami membagi biaya yaitu terbagi jadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak berubah terhadap perubahan jumlah rak yang terjual nantinya. Untuk biaya tetap ini terdiri dari sewa lahan, gaji SDM, depresiasi genset, UPS dan cooling, dan juga asuransi. Sehingga total biaya tetap yang kami asumsikan adalah 891 juta rupiah per bulan. Untuk biaya variabel merupakan biaya yang berubah mengikuti jumlah rak yang digunakan atau terjual.
Untuk asumsi biaya variabel yang kami gunakan adalah terdiri dari listrik berdasarkan PUE, IP transit, dan cross connect. Untuk asumsi biaya variabel yaitu 4,55 juta perak per bulan. Untuk harga jual kami asumsikan adalah 23 juta perak per bulan. Adapun pertimbangan kami menentukan harga jual tersebut pada beberapa faktor, yaitu adanya efisiensi biaya energi di Bandung. Di financial model kami asumsikan bahwa suhu rata-rata Bandung sekitar 23 derajat, yaitu lebih rendah dibanding Jakarta sekitar 31 derajat, sehingga kondisi tersebut mendukung efisiensi sistem pendinginan. Terus ada juga free cooling yang aktif sekitar 40% per jam per tahun di periode malam hari, dan juga ada target power usage effectiveness. Ada keunggulan biaya lahan di mana asumsi harga lahan di Bandung sedikit lebih rendah dibanding di Jabodetabek lainnya. Dan juga ada keunggulan konektivitas dan pertimbangan resiko gempa. Selanjutnya kami juga melakukan perhitungan untuk operating break-even, di mana operating break-even menunjukkan tingkat penjualan minimum yang diperlukan agar pendapatan dari data center ini mampu menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Setelah tadi dilakukan perhitungan fixed cost, variable cost, dan harga jual, maka kami tentukan contribution margin, yaitu harga jual dikurangi variable cost, yaitu sekitar 18,5 juta perak. Untuk break-even quantity yang kami lakukan perhitungan, yaitu berdasarkan fixed cost ditambah contribution margin, yaitu sekitar BEP kuantitinya 49 rak per bulan. Sehingga berdasarkan asumsi harga jual tadi 23 juta rak, 23 juta per rak, perusahaan data center harus menjual sekitar 49 rak per bulan untuk mencapai titik impas operasional. Kami juga lakukan perhitungan break-even revenue, di mana untuk BEP revenue itu fixed cost ditambah CM, sehingga BEP revenue-nya adalah 1,11 miliar per bulan. Berikutnya. Atas dasar asumsi-asumsi yang kami lakukan sebelumnya terhadap proyeksi, maka jumlah rak yang digunakan oleh pelanggan kami asumsikan terus meningkat setiap bulannya. Sehingga untuk proyeksi penerimaan bulan 1 sampai dengan bulan 12 yaitu 26,1 miliar. Kami juga melakukan perhitungan proyeksi laba rugi, di mana beban bunga yang kami masukkan sebagai asumsi adalah 12%, sehingga didapatkan perhitungan beban bunga menjadi 6 miliar per tahun. Sedangkan untuk operating profit atau EBIT, kami lakukan perhitungan berdasarkan revenue dikurang variable cost dikurangi fixed cost, yaitu senilai 11,4 miliar rupiah. Kami juga lakukan perhitungan operating profit margin, yaitu EBIT dibagi pendapatan 12 bulan, yaitu sekitar 43,86%. Sedangkan untuk net profit margin, yaitu kami lakukan perhitungan berdasarkan laba bersih 4,25 miliar per tahun dibagi pendapatan sekitar 26,10 miliar per tahun dikali 100%, yaitu 16,29%. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Teh Citra, silahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang slide 20, kelayakan investasi. Modal awal inisial investment sebesar 70 miliar dikurang total kebutuhan dana. Rinciannya adalah 50 miliar utang, 20 miliar modal disetor. Artinya struktur pendanaan 71% dari pinjaman bank atau investor dan 29% dari uang pemilik sendiri. WACC 12%. Ini adalah biaya modal rata-rata yang harus ditanggung perusahaan untuk utang plus modal sendiri. Angkanya 12%, menjadi tolak ukur minimal keuntungan. Apabila keuntungnya di bawah persen itu itu artinya rugi. Indikator Indikator utama kelayakan. Payback period 3,6 tahun. Modal 70 miliar akan kembali dalam waktu 3,6 tahun.
Untuk proyek infrastruktur sekelas data center yang umurnya 15-20 tahun, ini tergolong sangat cepat. Investor pasti menyukainya. Net present value sebesar 10,80 miliar. Adalah selisih nilai uang di masa depan yang sudah didiskontokan ke nilai hari ini, dikurangi modal awal. Karena NPP positif plus 10,8 miliar, artinya proyek ini menciptakan nilai tambah. Kalau NPF negatif, proyek ditolak. Lanjutnya, internal rate of return. IRR 16,84%. Ini adalah tingkat pengembalian real dari proyek ini. Kuncinya adalah membandingkan IRR versus WACC. Kesimpulannya adalah IRR 16,84% lebih besar dari WACC 12% dan NPF positif, maka proyek layak untuk dijalankan. Proyek menghasilkan 16,84%, sementara biaya untuk modal cuma 12%. Jadi ada kelebihan untung 4,8%. Ditambah lagi proyeksi arus cash flow naik konsisten dari 6,5 miliar di tahun 1 menjadi 35 di tahun kelima. Ini menunjukkan bisnisnya semakin matang dan profitable. Slide 21, aspek lingkungan dan perizinan usaha. 1. Ini dibagi menjadi 4 pilar. 1. Persetujuan lingkungan. AMDAL, UKL, UPL sesuai skala pembangunan menjadi syarat wajib sebelum konstruksi dan operasi. Data center itu bangunannya besar, butuh genset besar dan berpotensi mengganggu lingkungan sekitar. Jadi wajib punya dokumen lingkungan. Kalau skala besar banget dan berdampak luas harus AMDAL. Kalau menengah cukup UKL, UPL, tanpa ini EMB, PBG tidak akan keluar dan tidak boleh dibangun. 2. Legalitas usaha. Perizinnya melalui OSS, yaitu Online Single Submission, termasuk INB dan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha data center, yaitu NMB, nomor induk berusaha seperti KTP-nya perusahaan, KBLI, yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, harus memiliki kode KBLI yang tepat untuk jasa data center. Misalnya KBLI 63112. Sampai aktivitas hosting. Kalau salah KBLI, izinnya tidak valid. 3. Pengolahan limbah B3. Baterai UPS, oli genset, dan filter dikelola sesuai ketentuan pengolahan limbah berbahaya. Ini detail yang sering dilupakan oleh orang awam. Baterai UPS mengandung timba dan asam sulfat. Oli bekas genset. Semua ini tidak boleh dibuang sembarangan, harus bekerja sama dengan pihak ketiga pengolah limbah B3 yang punya izin dari KLHK. 4. Ketenaga listrikan dan emisi. Pasokan listrik stabil dari PLN dan backup UPS genset dengan mengendalikan emisi genset. Data center butuh listrik 24 jam non-stop. Jadi sumber utama kami dari PLN yang harus stabil. Harus ada backup berlapis, UPS baterai untuk jeda sepersekian detik, genset untuk backup berjam-jam. Genset ini menghasilkan emisi gas buang dan kebisingan, jadi harus dikendalikan agar memenuhi baku mutu udara. Kesimpulannya adalah secara finansial, proyek sangat menarik, modal cepat, untung dan di atas biaya modal. Secara legal dan lingkungan, proyek sudah memetakan risikonya dengan lengkap dan menyiapkan jalur perizinan yang sesuai regulasi Indonesia. Terima kasih, akan dilanjutkan selanjutnya oleh rekan. Selanjutnya, ada analisa keberlanjutan usaha atau sustainability. Ada 6 aspek. Yang pertama ada efisiensi energi,
yang menggunakan server, UPS cooling system, dan perangkat pendukung yang hemat energi, serta melakukan pemantauan konsumsi listrik yang manfaatnya yaitu untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Yang kedua ada penggunaan energi terbarukan untuk mempertimbangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, yang manfaatnya untuk mendukung pengurangan ketergantungan terhadap energi konvensional dan memperkuat aspek ESG. Selanjutnya ada efisiensi penggunaan air dengan melakukan pengendalian penggunaan air pada sistem pendingin dan fasilitas pendukung yang manfaatnya untuk mengurangi penggunaan sumber daya air dan biaya operasional. Selanjutnya pengendalian emisi, melakukan pemeliharaan di genset dan pengendalian penanganan sumber listrik cadangan yang manfaatnya untuk membangun mengurangi dampak emisi dari kegiatan operasional. Selanjutnya keadaan infrastruktur, menyediakan UPS, genset, sistem cooling cadangan, monitoring, serta pemeliharaan berkala yang manfaatnya untuk menjamin kontinuitas layanan dan mengurangi resiko downtime. Yang terakhir yaitu ada keamanan data yang menerapkan sistem keamanan fisik dan informasi serta melakukan pengawasan terhadap akses ke fasilitas yang manfaatnya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga keberlangsungan layanan. Next. Yang terakhir yaitu merupakan kesimpulan dari PT Global Movement Data Indonesia ini melalui Global Bandung Data Center memiliki prospek usaha yang positif didukung lokasi strategis, pertumbuhan kebutuhan infrastruktur digital, standar Tier 3 dan ISO 27001, konsep Green Data Center, serta kelayakan investasi yang solid. Faktor itu yang pertama keunggulan lokasi dan biaya energi Bandung, kemitraan Telkom dan kepolisian, diferensiasi target sektor sawit dan berbasis AI, dan resiko yang perlu dikelolanya yaitu yang pertama kecepatan utilitas rak dan okupansi, pengendalian biaya dan investasi operasional, persaingan pasar dan dinamika regulasi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Recording stopped.